Teman-teman tadi pretestnya bisa kan ya? Halo. Oke, makasih responnya. Mungkin aku mau nanya-nanya deh dari sama pretest. Nanti yang bisa jawab bisa raise hand. Jadi kan larva nyamuk itu ada 3 bagian utama kan. Morfologi larva nyamuk itu ada 3 bagian utama. Ada yang bisa nyebutin nggak 3 bagian utamanya itu apa aja ya? Oke, silakan Kasturi. Apakah suara saya masuk? Masuk. Izin menjawab. Kalau tidak salah ada kepala, torak, sama sifon ya, Kak. Terima kasih. Sifon. Mungkin Septian bisa menambahkan. Izin menjawab, tadi ada cepal atau kepala, dada, torak, sama bagian abdomen, Kak. Iya, terima kasih atas jawabannya Kasturi dan Septian. Oke. Sambil nyatet. Jadi tadi benar kata Septian, jadi 3 bagian utama larva nyamuk itu ada sepal atau kepala, yang kedua ada toraks atau dada, yang ketiga ada abdomen. Nah, jadi bagian sifon itu sebenarnya ada di abdomennya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya mungkin kita bahas di bagian hasil pengamatan ya. Terus aku mau nanya lagi. Siklus hidup nyamuk itu kan ada 4 tahap. Ada yang bisa nyebutin tahap-tahapnya apa aja? Oke, silakan. Imfroatul. Silakan Imfroatul Mardiah. Baik, Kak. Saya izin menjawab. Kronologi dari siklus hidupnya yang pertama itu ada dari larva, kemudian menjadi pupa, setelah itu menjadi pra nyamuk dewasa, yaitu yang belum kemudian menjadi nyamuk dewasa. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Imfroatul atas jawabannya. Jadi siklus hidup nyamuk itu tadi belum disebutin telurnya. Jadi sebenarnya telur, larva, pupa, nyamuk dewasa gitu. Udah sih. Nah, ada yang tahu nggak durasi perkembangan larva itu umumnya berapa lama sih? Oke, karena tadi Imprato udah jawab, mungkin Wisam bisa jawab. Permisi Kak, saya Muhammad Wisam, izin menjawab. Kalau berdasarkan dari literatur yang saya baca kemarin, untuk proses larva menjadi pupa itu sekitar 5 hingga 7 hari, Kak. Oke, terima kasih Wisam. Terus ada yang tahu nggak untuk pupa menjadi nyamuk dewasa itu berapa lama? Imade Arya mau jawab. Imade Arya. Halo. Oh, iya. Apakah suara saya terdengar? Masuk. Iya. Kalau yang menurut yang literatur saya baca, yang saya cantumkan di jurnal itu dari
pupa menjadi sebentar. Dari pupa sampai menjadi eh, dari pupa sampai menjadi nyamuk dewasa itu membutuhkan beberapa minggu sampai bulan gitu, Kak. Oke, makasih Imade Arya atas jawabannya. Mungkin Nur Ila mau menambahkan. Ya Kak, saya Nur Ila. Berdasarkan TM yang saya kerjakan kemarin, perubahan dari pupa ke nyamuk dewasa itu membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari, Kak. Duh, kok beda jauh? Ya, nggak apa-apa. Makasih Nur Ila dan Imade Arya atas jawabannya. Jadi, untuk perkembangan larva dari telurnya netes sampai dia berkembang menjadi pupa atau bermetamorfosis ya menjadi pupa itu range waktunya bisa dari 5 sampai 10 hari. Sedangkan kalau yang dari pupa ke nyamuk dewasa itu kalau yang saya baca dari literatur range-nya itu 2 sampai 3 hari. Nah, mungkin kenapa Imade Arya itu dia bisa nemu literatur yang beberapa minggu dan bulan, dan kenapa durasi waktu tadi yang disebutin teman-teman itu juga berbeda-beda gitu ya. Nah, itu karena banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan larva dan pupa itu sendiri. Nah, contohnya dari spesiesnya. Jadi beda spesies itu beda durasi perkembangan larva dan pupanya gitu. Dan juga yang paling mempengaruhi itu ada kondisi airnya. Contohnya kayak suhunya, terus ada water flow-nya, terus ada kandungan senyawa organik yang ada di air tersebut gitu untuk memenuhi kebutuhan nutrien dari si larvanya gitu, larva dan pupanya. Nah, makanya kita yang pakai bak mandi di rumah gitu, itu disarankan untuk sering-sering nguras bak mandi gitu kan. Selain dikuras itu juga harus disikat gitu. Kenapa? Karena dia itu untuk melunturkan kandungan senyawa organik yang ada di bak mandi tersebut gitu. Jadi meminimalisir bak mandi tersebut menjadi sarang perkembangan nyamuk gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, ada yang bisa sebutin nggak manfaat aplikatif pembuatan preparat hormon larva nyamuk? Oke, silakan Lydia. Iya, halo Kak, saya Lydia dari kelas B. Berdasarkan TM yang kemarin saya buat itu, saya mencantumkan 2 manfaat. Yang pertama itu dapat digunakan seperti sekarang kita ini untuk media belajar, untuk mengamati morfologi dari nyamuk. Yang kedua itu juga bisa untuk identifikasi larva nyamuk dalam misalnya di suatu daerah, itu di penampungan airnya, untuk bisa selanjutnya ditentukan langkah yang tepat untuk pencegahan terhadap berbagai penyakit seperti malaria dan demam berdarah, begitu Kak. Oke, terima kasih Lydia atas jawabannya. Jadi benar ya, manfaat dari pembuatan hormon larva nyamuk ini itu yang pertama untuk mengamati morfologinya. Nah, dari pengamatan morfologi itu juga bisa diaplikasikan untuk pengembangan pencegahan penyakit seperti itu. Dan juga bisa juga kita mengamati perubahan morfologi yang terjadi akibat misalnya kita beri perlakuan pemberian herbisida, larvasida, dan bahan-bahan kimia lainnya gitu. Udah sih itu aja. Mungkin dari Iis ada mau nanya sesuatu?
Oke, mungkin dari Is gak ada. Jadi lanjut ke metode ya. Mungkin aku share screen dulu buat videonya. Gimana dulu? Apakah share screen-nya udah terlihat teman-teman? Udah, Kak. Terlihat, Kak. Oke, kalau kayak gini jalan nggak videonya? Jalan, Kak. Oh jalan. Oke. Mungkin aku mulai ya. Aku ulangi. Kumaha yuk. Alat yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah objek glass, cover glass, tisu, pipet tetes, dan mikroskop binokuler. Bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah Meyer albumin, FAA, eosin, aqueous, alkohol 30%, 50%, 70%, dan 100%. Kemudian campuran larutan silol alkohol dengan perbandingan 1:3, 1:1, dan 3:1. Kemudian silol murni, entelan, dan spesimen berupa larva nyamuk. Oke, di sini di-pause dulu. Jadi ada yang bisa jelasin tahap pertama dari metode ini tuh apa, terus fungsinya juga apa? Mungkin yang lain dulu ya, tadi soalnya Kasturi udah jawab. Oke, Robiatul bisa jawab. Baik Kak, saya Robiatul Adawiyah, izin mencoba menjawab untuk tahap pertama, yaitu objek glass disemprot dengan alkohol 70%. Fungsinya untuk sterilisasi objek glass. Gitu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Robiatul atas iya benar Robiatul atas jawabannya. Jadi benar tahap pertama itu sterilisasi objek glass dengan alkohol 70%. Jadi selain ya dia itu fungsinya untuk sterilisasi, jadi mencegah kontaminasi yang nantinya akan terjadi gitu di preparatnya. Sterilisasi objek glass dengan alkohol 70%. Oke, tahap selanjutnya ada yang bisa jelasin dan fungsinya juga. Oke, di Sylvie bisa jawab. Ya Kak, baik terima kasih. Saya Sylvie Zaidulinia dari kelas Biologi B. Izin menjawab untuk yang tahap kedua yaitu objek glass ditetesi dengan Meyer albumin dan diusap secara searah hingga kasat. Fungsinya Meyer albumin yaitu untuk perekat spesimen dengan objek glass. Oke, terima kasih Sylvie atas jawabannya. Benar, jadi tahap selanjutnya yaitu si objek glassnya itu ditetesin Meyer albumin terus diusap secara searah hingga kesat. Nah, fungsinya itu untuk merekatkan si spesimen dengan si objek glassnya. Nah, tahap ini itu dinamakan dengan tahap coating. Objek glass yang telah steril ditetesi dengan Meyer albumin dan diusap secara searah hingga kesat. Larva nyamuk diteteskan ke objek glass dan sisa air diserap dengan tisu. Oke, dari setelah larva nyamuknya ditetesin,
tahap selanjutnya ada yang bisa jelasin sekaligus fungsinya? Oke, silakan Zurotin. Zurotin salah. Iya Kak. Iya Kak, saya Zurotin dari kelas A. Tahap selanjutnya itu kan setelah larva nyamuk diteteskan ke objek gelas dan sisa airnya diserap dengan tisu untuk membersihkan sisa air yang ada pada objek gelas. Lalu kemudian preparat tersebut ditetesi dengan larutan FAA sebanyak 1 tetes dan ditunggu hingga kering sebagai langkah fiksasi. Nah, fungsi dari FAA itu sendiri merupakan larutan fiksasi dan untuk menjaga viabilitas jaringan serta menghindari terjadinya autolisis pada larva nyamuk itu sendiri, Kak. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Zurotin. Jawabannya sangat jelas ya. Jadi tahap selanjutnya yaitu tahap fiksasi dengan agen fiksatif berupa FAA. Jadi fungsi dari tahap fiksasi ini itu untuk menjaga viabilitas sel sehingga sel larva nyamuknya itu tidak mengalami autolisis akibat terjadinya postmortem atau akibat kematian si larva nyamuk tersebut gitu. Jadi pengamatannya itu bisa lebih jelas gitu. Preparat ditetesi dengan FAA sebanyak 1 tetes dan ditunggu hingga kering sebagai proses fiksasi. Oke, selanjutnya setelah fiksasi ada yang bisa jelasin. Oke, Bistis silahkan. Sebelumnya, mohon maaf off cam, untuk setelah fiksasi dilakukan staining dengan meneteskan 1 tetes eosin dan dibiarkan selama 15 menit. Nah, eosin ini merupakan pewarna yang sifatnya asam dan dia itu memiliki afinitas terhadap sitoplasma dan juga nukleus. Jadi nanti agar pengamatannya bisa lebih jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Bistis. Jadi benar tahap selanjutnya yaitu staining dengan eosin selama 15 menit. Jadi fungsinya itu untuk mewarnai matriks ekstraseluler dan sitoplasma sebenarnya. Jadi preparatnya itu bisa lebih jelas gitu pas diamatin di bawah mikroskop. FAA sebanyak 1 tetes dan ditunggu hingga kering sebagai proses fiksasi. Preparat ditetesi dengan pewarna eosin sebanyak 1 tetes dan ditunggu hingga 15 menit sebagai tahap staining. Oke, selanjutnya setelah tahap staining ada apa? Ada yang bisa jawab? Oke, silahkan Ahmad Hanif. Ya, silakan. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Iya, jadi saya Ahmad Hanif dari kelas biologi B. Mohon izin menjawab. Tadi, ya Mbak ya, setelah spesifiknya setelah tahap setelah tahap staining. Ya, sebelum setelah tahap staining banget gitu. Iya, ya. Nah itu setelah tahap staining itu preparat itu dicuci dengan aquades, kemudian dia ditetesi dengan alkohol. Udah sampai situ aja. Oh iya. Aquades fungsinya untuk apa? Mbak? Oh ya, aquades ini fungsinya untuk supaya pewarnanya ini tidak terlalu pekat, jadi bagian-bagian spesimennya ini dapat terlihat dengan jelas seperti itu. Oke. Terima kasih Ahmad Hanif atas jawabannya. Benar ya. Jadi setelah staining itu dilakukan pencucian dengan aquades, fungsinya untuk dicuci, menghilangkan residu-residu pewarna yang masih ada di preparatnya gitu. Preparat dicuci dengan ditetesi aquades dan diseka dengan tisu. Oke, setelah dicuci dengan aquades, ada yang bisa jawab tahap selanjutnya?
Oke, silakan Nisa. Ya, perkenalkan, nama saya Nisa dari kelas B. Jawab. Jadi untuk langkah selanjutnya itu kalau nggak salah melakukan pendehidrasian preparatnya dengan alkohol dengan konsentrasi yang berbeda-beda Kak, dari 30, 50, terus 70 sama yang absolut 100. Fungsinya itu untuk mengeluarkan sekiranya masih ada kandungan air di dalam sel seperti itu, sehingga nanti saat proses pengamatan itu dapat terlihat lebih jelas untuk preparat sendiri. Terima kasih. Terima kasih Nisa. Jadi benar, tahap selanjutnya yaitu proses dehidrasi dengan alkohol secara bertahap dari 30, 50, 70, dan 100. Nah, fungsi dari dehidrasi sendiri itu untuk mengeluarkan air-air yang ada di dalam preparat sehingga meminimalisir terjadinya gelembung gitu yang ada di dalam preparat. Ya, gitu. Jadi meminimalisir terjadinya gelembung yang ada di dalam spesimennya gitu pas diamatin di bawah mikroskop. Preparat ditetesi dengan alkohol 30%, 50%, 70%, dan 100% secara bertahap dan masing-masing ditunggu selama 2 menit. Selanjutnya, setelah dehidrasi, ada apa? Oke, silakan Nuraini. Nuraini belum jawab kan ya? Belum, Kak. Oh ya, Perkenalkan, nama saya Nuraini Rosyadah dari kelas A. Setelah ditetesi alkohol itu ditetesi dengan larutan silol dan alkohol, campuran keduanya itu dengan perbandingan 1:3, lalu 1:1, dan 3:1. Terus untuk fungsinya sendiri, kalau untuk silolnya ini sendiri sebenarnya berfungsi untuk agen clearing, tapi masih ditambah alkohol karena diperlukan proses transisi dari proses dehidrasi sebelumnya. Jadi dilakukannya itu bertahap dari yang 1:3, 1:1, sampai 3:1. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Nuraini. Jadi benar, tahap selanjutnya yaitu proses clearing dengan silol. Pertamanya silol banding alkohol dulu, campuran silol banding alkohol dulu, baru silol murni gitu. Nah, fungsi dari clearing ini sebenarnya untuk menghilangkan alkohol yang ada di dalam preparatnya. Tapi kita bisa bilang efek sampingnya gitu ya, efek samping dari proses clearing ini itu dia bisa membuat preparat ini jadi lebih jelas gitu, lebih jernih gitu kelihatannya. Gitu. Preparat ditetesi dengan larutan silol banding alkohol perbandingan 1:3, 1:1, dan 3:1 secara bertahap, masing-masing ditunggu selama 2 menit. Preparat ditetesi dengan silol murni dan ditunggu selama 2 menit. Perlakuan diulang selama 2 kali. Nah, setelah ditetesi silol murni, ada yang tahu tahap selanjutnya apa? Halo. Oke, silahkan Michelle. Iya Kak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Michelle dari kelas C. Jadi setelah di tetesan silol itu ada diteteskan dengan intelan. Itu fungsinya sebagai proses mounting. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Michelle. Jadi tahap selanjutnya yaitu mounting dengan entelan, di mana proses mounting ini itu berfungsi untuk mengawetkan preparat, dan juga dia itu bisa meningkatkan indeks bias dari preparat tersebut. Jadi indeks bias antara preparat dan agen mountingnya itu bisa sama, dan bayangan yang dipantulkan ke mikroskop itu bisa lurus gini, gitu, nggak ke kanan kiri gitu. Jadi preparatnya itu bisa teramati dengan jelas di bawah mikroskop karena bayangan dipantulkan itu lurus, gitu.
Preparat ditetesi dengan entelan dan ditutup dengan cover glass. Oke, untuk tahap selanjutnya ada yang mau jawab? Tahap terakhir. Oke, silakan Funi. Ya Kak, untuk tahapan yang terakhir sendiri, yakni preparat diamati pada perbesaran 40 kali dan juga 100 kali, dan selanjutnya didokumentasikan hasil pengamatannya dengan cara difoto. Itu Kak. Ya, untuk benar. hasil pengamatan. Terima kasih. Ya, terima kasih Funi. Jadi preparatnya itu diamati di bawah mikroskop dengan pembesaran 40 kali dan 100 kali. Kemudian didokumentasikan. Preparat diamati pada perbesaran 40 kali dan 100 kali. Hasil pengamatan kemudian didokumentasikan. Sekian video demonstrasi pemikrotan mikroskop. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di waktu praktik. Dadah. Oke, mungkin kita lanjut ke hasil pengamatan dulu kali ya sebelum ke sesi tanya jawab biar zoom-nya nggak lama-lama. Sebentar teman-teman. Ini share screen-nya udah kelihatan kan ya? Udah Kak. Oke, terima kasih. Jadi kita lanjut ke hasil pengamatan dulu ya. Nah, yang pertama, ini ada hasil pengamatan preparat hormon larva nyamuk dan pembesaran 40 kali. Dan di sini ada keterangannya, dia itu di bleaching dengan sodium hipoklorit atau NaOCl dengan konsentrasi 2,625% selama 30 menit. Nah, jadi kan di diktat itu nggak ada ya proses bleaching, di video juga nggak ada. Nanti mungkin di laporannya bisa ditambahin ada proses bleachingnya. Nah, proses bleaching ini itu dilakukannya itu kapan dan fungsinya itu apa. Jadi proses bleaching itu dilakukannya yaitu setelah fiksasi dengan FAA dan sebelum staining dengan eosin. Jadi ya setelah difiksasi itu di bleaching dulu baru dia di staining gitu. Jadi kenapa kita bleaching dulu? Karena kemarin itu kita sebenarnya sudah membuat preparat dengan prosedur yang sesuai dengan di diktat gitu ya, nggak ada proses bleachingnya, dan ternyata preparatnya itu gelap gitu, dan kami konsultasikan ke Pak Aris dan Pak Aris itu menyarankan, oh ini mah di bleaching dulu aja gitu. Nah jadi kita bleaching dulu, bleachingnya pakai sodium hipoklorit. Sebenarnya kita waktu kemarin itu bleaching pakai macam-macam larutan gitu, tapi yang paling bagus itu dengan larutan ini sodium hipoklorit 2,625% gitu. Nah cara bikin larutan ini tuh kayak gimana? Jadi aku jelasin aja ya. Jadi yang cara bikinnya, kalian tahu Proclean kan? Proclean yang kayak sama mirip-mirip kayak Biclean gitu. Nah, Proclean ini itu diencerkan dengan Aquades dengan perbandingan 1:1. Nah, di mana si Proclean ini tuh punya
kandungan sodium hipoklorit sebanyak 5,25%. Nah, karena dia diencerin dengan Aquades, jadi konsentrasinya itu menurun jadi 2,625%. Gitu. Nah, jadi preparat ini jadi lebih lebih jernih lah. Kalau kemarin itu yang nggak di bleaching itu hitam gitu loh di sininya. Ini masih hitam sih sebenarnya, tapi masih better gitu. Nah, untuk hasil pengamatannya tadi udah dijelaskan kan di awal 3 bagian utama dari larva nyamuk itu ada 3. Yang pertama itu ada kepala atau sepal, yang kedua itu ada toraks atau dada, jadi ini sepalnya yang paling ujung. Terus ada toraks, dan yang ketiga ada abdomen. Gitu. Jadi toraks itu bagian yang yang paling besar gitu dibandingkan dengan bagian-bagian larva nyamuk yang lainnya. Kemudian abdomen ini itu umumnya terdiri dari 10 segmen, tapi ada beberapa spesies yang memiliki abdomen itu salah. Ada beberapa spesies yang memiliki segmen abdomen itu ada yang 9, 8, 7 gitu. Jadi segmen abdomen yang dimiliki oleh larva nyamuk itu tergantung pada spesiesnya gitu. Kalau di sini itu aku hitung kemarin sih 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi ada 10. Nah, di bagian ujung dari si abdomennya itu ada 2 bagian lain nih. 2 bagian lain. Ada yang bisa nyebutin bagian atas itu apa, bagian bawah itu apa? Permisi Kak. Oh ya, mangga Stefani. Oh ya, nama saya Stefani dari kelas B, Kak izin menjawab. Kalau misalnya yang bagian atas itu ini bukan sih Kak, saddle, terus yang bagian bawahnya itu sifon ya? Ya, makasih Stefani. Jadi benar yang atas itu sebenarnya namanya analgil, tapi saddle itu bagian dari si segmen analnya ini gitu. Ini analgil. Saddle itu aku kurang tahu sih bagian yang mananya, tapi saddle itu merupakan bagian dari analgil gitu. Yang bawah ini sifon. Ada yang tahu nggak perbedaan fungsi dari analgil dan sifon ini apa sih? Oke. Ya, mohon izin untuk menjawab Kak. Saya Disti dari kelas A. Untuk sifon itu umumnya berfungsi sebagai saluran seperti alat atau organ yang untuk menyerap nutrisi sama oksigen dari lingkungan sekitar habitat si jentik ini. Sedangkan untuk anal segmennya itu sebagai pengeluaran dari, pokoknya sebagai alat pengeluaran gitu Kak. Apakah kebayang ya Kak maksud saya? Iya. Ya, makasih ya Disti atas jawabannya. Jadi sebenarnya jawabannya aku kurang tahu sih kalau yang sifon buat menyerap nutrisi, tapi yang aku baca di literatur itu sifon itu untuk sebagai alat respirasi. Jadi buat alat pernapasan. Kenapa? Karena dia itu mengandung spiracle respiratory spiracle gitu. Jadi buat pernapasannya. Sedangkan yang analgil ini dia sebenarnya fungsi utamanya itu untuk menjaga homeostasis dari si larva nyamuknya. Jadi dalam keadaan hipotonis si analgil ini akan menyerap airnya dan kemudian bagian badan tinggi di analgilnya ini itu akan
mengeluarkan airnya lagi. Jadi menjaga homeostasis dari si larva nyamuknya gitu. Oke, mungkin aku lanjut. Nah, ini merupakan gambar hasil pengamatan sama preparatnya larva nyamuk, tapi berbesaran 100 kali. Nah, di sini dapat dilihat bahwa sepal yang saya baca di literatur itu umumnya memiliki 2 antena dan 2 mata, tapi kebetulan di preparat ini tuh antenanya kurang kelihatan dan untuk matanya sendiri biasanya itu berada di ujung si kepalanya. Jadi ini matanya di sini tuh. Nah, untuk toraksnya dia terdapat kayak bagian kayak rambut-rambutnya gitu. Nah, ini itu dinamakan seta. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi seta itu untuk mempermudah pergerakan si larva nyamuknya di dalam airnya gitu. Nah, seta ini di toraks itu tersusun dari 3 subdivisi seta. Di sini ada 1, 2, 3. Di sini juga ada 1, 2, 3 gitu. Mungkin lebih kelihatan yang di sini ya. Nih 1, 2, 3. 3 subdivisi per sisi-sisinya gitu. Nah, kemudian di bagian abdomen juga masih ada setanya di sini. Dan ini bagian anal gill dan juga sifon. Jadi bisa dilihat di sini bahwa bagian anal gill itu merupakan bagian yang paling tembus paling transparan gitu. Makanya bisa dilihat kalau warnanya itu lebih bening dibandingkan dengan bagian-bagian tubuh yang lainnya. Gitu. Mungkin bisa dilanjut untuk preparat selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya ini hasil pengamatan preparat untuk yang pupa nyamuk. Jadi kemarin rencananya itu cuma larva nyamuk aja, tapi ternyata pas nyari itu ada pupanya juga, jadi dibuat sekalian. Nah, ini hasil bleaching dengan sodium hipoklorit, konsentrasinya sama 2,625%, tapi selama 24 jam. Nah, jadi kelihatan jelas ya bedanya. Kalau di bleachingnya lebih lama itu lebih jernih hasilnya daripada yang tadi. Nah, ini untuk perbesaran yang 100 kali, sama kayak yang tadi, cuma perbesarannya beda. Jadi aku mau nambahin juga untuk hormon pupa nyamuk di sini itu bisa dilihat ya kalau yang mana sih? Nah, ini kalau yang 40 kali kan agak ronyak-ronyak gitu ya preparatnya, soalnya ini tuh udah didiamin semalaman gitu preparatnya. Sedangkan kalau yang ini itu langsung diamati gitu. Jadi masih bagus keadaannya. Untuk proses dehidrasi sendiri itu kan untuk mengeluarkan air yang ada di dalam preparatnya gitu, di dalam si hewannya atau ya si spesimennya gitu. Nah, di sini kan ada bubbles yang ada di dalam ini. Nah, ini mungkin terjadi karena proses dehidrasi yang kurang sempurna gitu. Makanya air yang ada di dalam si pupa nyamuknya itu masih terperangkap di dalam gitu. Terus ya sebelum ke pembahasan laporan, aku mau nambahin juga untuk preparat sendiri di luar si di luar si
spesimennya di luar si pupa dan si larvanya itu juga bisa dilihat kalau banyak bubblesnya gitu kan. Di sini, di sini, di sini. Yang ini juga banyak tuh. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa ada bubbles? Oke, karena nggak ada yang rasain lagi selain Foni, boleh deh Foni jawab lagi. Iya Kak, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin, ada Puspa Kak. Mana Puspa udah tahu belum? Yaudah deh, boleh Puspa dulu ya. Nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Oke, boleh Puspa tadi yang resign. Oh iya, makasih Foni dan Kak Diandra. Jadi, tadi pertanyaannya terkait adanya gelombang udara di preparat ya Kak. Setahu saya adanya gelombang udara itu bisa disebabkan karena pas ini Kak nutup side glass-nya pakai cover slip itu masih belum maksimal gitu. Jadi masih terlihat gelombang-gelombang udaranya. Seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Puspa. Mungkin Foni ada mau nambahin? Kalau menurut saya tadi kan dijelasin kalau dehidrasi itu membuat ngilangin airnya. Kalau airnya masih ada yang sisa di preparatnya itu bisa memunculkan gelembung seperti itu Kak, mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih Puspa dan Foni atas jawabannya. Jadi benar bubbles itu bisa terbentuk karena pas nutup si cover glassnya itu kurang benar gitu metodenya. Jadi dia makanya kebentuk bubbles. Terus juga benar kata Foni tadi yang dehidrasi ya, tadi alkohol juga kalau kurang maksimal juga bisa membentuk bubbles di preparatnya. Dan juga ini sih cara pipetting, kita pipetting ke agen mountingnya kan itu pakai entelan kan. Nah, entelan itu dia larutannya kayak kental banget gitu loh. Jadi kalau misalnya kita pipetting yang nggak benar, bubbles yang kita ambil itu tuh susah buat keluar lagi gitu. Beda sama larutan-larutan yang mungkin lebih encer gitu. Jadi pipetting itu harusnya kan kalau pipetting itu ditekan dulu, baru dibuka gitu kan buat ngambil larutannya. Nah, kita nekannya itu harus di luar larutannya gitu sebelum masuk ke larutannya. Jadi biar gak terbentuk gelembung lah di entelannya gitu. Sebenarnya bukan entelan aja sih, buat larutan-larutan lain juga sebenarnya pipettingnya kayak gitu. Terus bisa juga selain dari metode pipettingnya, bisa juga disebabkan karena si larutan entelannya itu emang udah ada bubblesnya gitu di dalamnya. Misalnya kita pipettingnya udah bener, tapi entelannya itu mungkin ke goyang-goyang atau enggak ya kekocok-kocok gitu, jadi terbentuk gelembung gitu. Terus gak sengaja kita ambil, itu juga bisa menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya gelembung gitu sih. Mungkin sebelum lanjut ke pembahasan laporan, aku buka sesi tanya jawab dulu kali ya. Nah, untuk sesi tanya jawabnya, untuk di Zoom ini aku batasin aja ya. Untuk raisennya maksimal jam 12.25 deh. Jam 12.25. Nah, nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab atau enggak, misal kalian ada pertanyaan lain, mungkin aku bisa bikin G-Sheets gitu loh. Biar Zoom-nya nggak lama-lama juga, jadi nggak buang-buang kuota. Oke, silahkan Lydia, udah raisen. Ya, halo Kak. Saya Lydia dari kelas B, izin tanya.
pada yang video itu kan diberikan apa namanya alkohol bertingkat ya Kak sebagai dehidrasi. Nah itu ditunggu 2 menit. Nah setelah 2 menit itu apakah maksudnya alkoholnya itu sampai kering gitu Kak? Atau kan nanti dilap kembali gitu Kak? Terima kasih. Mohon maaf Lydia, boleh diulangi? Oh iya maaf ya Kak. Pada satu video itu kan ada proses dehidrasi. Kedengeran ya Kak ya? Proses dehidrasinya itu kan ditunggu selama 2 menit. Nah, apakah selama 2 menit itu nanti alkohol di atas cover objek gelasnya itu mengering, udah sampai mengering gitu Kak? Atau nanti tetap ada proses pengelapan sama tisu lagi gitu Kak? Kayak seperti pengelapan pada pewarnaan. Oke, terima kasih Lydia. Jadi untuk alkohol sendiri apa ya? Dia nguapnya agak lama sih sebenarnya. Jadi setelah 2 menit itu sebenarnya dia belum kering, jadi kita lap lagi gitu. Baru dikasih alkohol konsentrasi baru gitu. Dia nguapnya itu lebih lama dibandingkan FAA. Jadi kalau FAA itu cepet banget keringnya. Kalau alkohol itu harus diusap lagi gitu. Kemarin sih kayak gitu. Apakah ada feedback? Makasih Kak. Ya, sama-sama Lydia, makasih juga. Mungkin dari Nisa. Iya Kak, perkenalkan nama saya Nisa dari kelas B izin tanya. Sebenarnya mirip nyambung pertanyaan Lydia terkait penguapan dari alkohol itu apakah juga berpengaruh dipengaruhi juga dari konsentrasi juga kan? Kalau yang 70% berarti kan lebih banyak alkohol dan otomatis lebih cepat nguapnya gitu Kak. Itu pertanyaan yang pertama dulu sih Kak. Atau emang semua konsentrasi itu kebanyakan lama gitu Kak untuk proses penguapan dan segala macam setelah 2 menit gitu. Ya. Oke, makasih Nisa buat pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau kemarin itu semua konsentrasi itu nguapnya lama sih. Mungkin itu juga bisa jadi faktor ini kali ya, yang bikin proses dehidrasinya itu kurang maksimal gitu. Mungkin alkoholnya udah nggak bagus, jadi nguapnya lama. Aku juga kurang tahu sih, tapi bisa dimasukin ke troubleshoot itu. Tapi kalau dari pengalaman kemarin tuh alkohol konsentrasi rendah sampai tinggi itu semuanya nguapnya lama sih, lebih lama dari FAA. Oke Kak, boleh nanya satu kali lagi nggak Kak? Masih soal alkohol. Boleh. Kan kalau di diktator kan masih ada konsentrasi sekitar 95 dan 95 sama 10 lupa. 95 itu kan. Nah, pertimbangan nggak pakai itu kenapa Kak? Apa karena yaudah langsung pakai yang 100 atau misalnya kalau kita nambahin nyoba-nyoba dengan konsentrasi lainnya itu yang bukan selain dari diktat juga, itu apakah mempengaruhi dari hasilnya juga gitu Kak? Oke. Makasih Nisa pertanyaannya. Untuk proses dehidrasi ini kenapa cuma pakai 30, 50, 70, 100 itu karena pertimbangannya. Jadi sebenarnya kalau konsentrasi 95 itu kan kayak hampir mirip sama 100 gitu kan. Jadi kita langsung pakai 100 karena kita mikirnya gak terlalu berpengaruh besar gitu, tapi mungkin bisa dicoba juga pakai konsentrasi yang 95 atau 96 tadi, mungkin bisa memaksimalkan proses dehidrasinya gitu. Apakah menjawab? Menjawab Kak, terima kasih. Oke, makasih Nisa. Mungkin dari Kasturi. Baik, apakah suara saya masuk Kak? Masuk. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Kasturi Amalia dari Bio. Saya izin bertanya, untuk metode itu kan tadi pada tahap coating itu dilakukan secara searah. Yang ingin saya tanyakan itu, mengapa searah Kak? Terus apabila kalau tidak searah itu apakah ada efek yang bisa mengganggu pengamatan atau bagaimana ya Kak? Terima kasih. Iya,
Oke, makasih Kasturi pertanyaannya. Jadi kenapa searah? Itu menurut aku tuh biar ini sih, biar apa ya? Kalau dia bolak-balik gitu, takutnya malah si slide gasnya tuh jadi burem gitu loh. Jadi searah tuh biar dia masih bening gitu slide gasnya. Gitu. Kebayang nggak? Jadi kalau misalnya bolak-balik tuh karena dia albumin gitu ya. Jadi kalau bolak-balik tuh takutnya jadi kayak ada putih-putih jadi burem gitu slide gasnya. Gitu loh. Kebayang nggak kira-kira sama Kasturi? Iya Kak, kebayang. Makasih atas penjelasannya. Oh iya, terima kasih Kasturi. Mungkin dari Iis ada yang tambahkan? Oh iya, nambahin yang tadi yang albumin itu, jadi usapnya searah itu biar cepat keset, soalnya kemarin diusap searah aja lama gitu loh. Selain itu biar nggak burem juga itu tadi, kalau searah kan jadinya nanti apa ya, pandangannya itu lurus gitu loh, nggak bolak-balik, jadi nggak burem gitu. Oke, makasih Iis. Mungkin lanjut ke Alfi Suraya. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar tapi agak bukan ngedeng sih, kayak kecil gitu. Apakah sudah jelas Kak? Ya udah. Baik, saya Alfi Suraya dari Biologi C. Izin bertanya, mungkin pertanyaannya lebih secara umum Kak. Kan ini mountingnya menggunakan entelan ya. Setahu saya itu apabila mounting dengan entelan atau Canada balsam itu perlu dimasukkan ke dalam silau terlebih dahulu. Sedangkan apabila mountingnya menggunakan glycerin atau Howyer itu tidak perlu Kak. Nah, yang saya ingin tanyakan itu mengapa pada mounting entelan atau Canada balsam itu perlu dimasukkan ke dalam silau terlebih dahulu Kak sebelum di mounting. Iya, mungkin saya belum pernah mendapat penjelasan tentang itu Kak sebelumnya, mungkin bisa bantu. Terima kasih Kak. Oke, makasih Alfi atas pertanyaannya, bagus. Jadi kenapa beberapa literatur gitu ya menyebutkan kalau mounting pakai entelan itu harus dicampur dulu dengan silol. Jadi menurut pemahaman saya dan menurut literatur yang aku pernah baca juga, jadi itu kan dia sangat kental banget gitu, sangat kental banget. Jadi kenapa dimasukin silol dulu itu biar dia itu mengencerkan si entelannya gitu. Jadi setelah dia encer, setelah dia encer, kemungkinan dia bisa terbentuk bubbles itu lebih kecil gitu. Jadi kayak yang udah aku jelasin tadi kan, karena entelan itu sangat kental, jadi dia apa ya, lebih memiliki kemungkinan yang besar untuk terbentuknya bubbles. Jadi harus dicampur ke silol dulu. Tapi pencampuran entelan dan silol ini sebenarnya nggak harus gitu loh. Jadi bisa juga entelannya doang gitu. Gimana sih? Ya maksud aku nggak usah dicampur silol juga bisa jadi agen mounting gitu. Tapi emang kemungkinan dia terbentuknya bubbles itu lebih besar gitu. Apakah menjawab atau ada feedback dari Alfi? Iya Kak, jadi kan silau tadi clearing ya Kak kalau tidak salah. Iya, clearing. Iya. Jadi dari yang saya dapat itu, apabila mountingnya menggunakan Canada balsam atau entelan itu di-clearing dulu dengan menggunakan silau. Sedangkan apabila mountingnya menggunakan glycerin atau Howyer itu tidak perlu menggunakan silau seperti itu Kak. Tapi ya tidak apa-apa sudah Kak.
Berarti aku salah tangkap ya? Iya iya. Bentar ya. Mungkin dari Is ada yang ditambahin dulu buat pertanyaan Alfi. Oh iya, aku izin menjawab. Untuk yang tadi silol sama entelan, kan tadi fungsinya dari silol kan untuk penjernihan dan buat ngilangin kandungan alkohol gitu kan ya. Selain itu nanti jadi pas mau dikasih entelan itu di samping-sampingnya preparat yang tadi larva nyamuk itu biar kering gitu loh. Soalnya kalau dari alkohol itu kemarin masih usap itu kayak masih ada sisa-sisanya. Terus tapi kalau dari silo sendiri itu langsung hilang semua kayak gitu. Jadi nanti biar nggak ada sisa-sisa air atau minyak di situ. Jadi nanti nggak terbentuk gelembung. Kalau untuk gliserin kurang tahu. Oke, apakah ada feedback dari Alfi? Ada Kak, terima kasih penjelasannya. Oke, makasih Alfi atas pertanyaannya. Mungkin lanjut ke Nur Aini. Ya, Kak, apakah saya masuk? Masuk. Ya, saya Nur Aini dari kelas C, izin bertanya. Tadi kan kalau di praktikum ini kan clearing itu dilakukan setelah pewarnaan ya Kak ya. Nah itu apakah proses clearing itu nggak menghilangkan pewarna yang tadi udah masuk kayak gitu Kak? Karena kalau di praktikum sebelumnya kan kita clearing dulu gitu ya, baru pewarnaan seperti itu. Makasih. Oke, makasih Nuraini pertanyaannya. Jadi kenapa clearingnya itu setelah staining? Jadi sebenarnya proses tujuan utama dari proses clearing itu bukan menghilangkan pewarna atau bukan menghilangkan pigmen yang ada di dalam si preparatnya gitu. Jadi tujuan dari clearing dengan silol itu sebenarnya untuk menghilangkan sisa-sisa alkohol yang ada di dalam si preparatnya gitu. Tapi efek yang aku udah jelasin tadi, efek samping dari proses clearing itu dia bisa membuat preparatnya itu bisa jadi lebih jernih gitu. Dan apakah dia bisa mengurangi menghapus si pewarna eosin yang udah di staining gitu ya di preparatnya? Mungkin bisa, tapi nggak semua gitu, karena tujuan utamanya bukan itu. Gitu. Apakah ada feedback dari Nur Aini?
Sudah menjawab Kak, terima kasih. Oh iya, makasih Nuraini. Mungkin bisa lanjut ke Putri Firliani. Ya, terima kasih Kak. Nama saya Putri Firliani dari kelas Biologi C. Izin bertanya. Jadi saya masih kurang jelas Kak mengenai tadi perbedaan yang silol etanol sama silol murni itu fungsinya apa? Kan kalau yang silol etanol itu kan untuk menghilangkan alkohol di dalam preparat. Nah, kalau yang silol murni tadi saya masih kurang nangkep, sama saya mau tanya juga kenapa clearing itu silol etanolnya tuh perbandingannya harus dilakukan secara bertahap gitu, mau dari 1:3, 1:1 sama 3:1. Terima kasih Kak. Oke, makasih. Belum catat. Putri atas pertanyaannya, Putri Firliani. Jadi kenapa dia dipakein perbandingan yang bertahap gitu ya, dari 1:3, 1:1, 3:1 gitu. Terus ya kenapa digunain perbandingan dulu baru ke silol murni itu gunanya untuk mencegah si preparatnya itu shock, gimana ya? Jadi kayak takutnya kalau misalnya langsung dikasih silol murni, preparatnya itu takut rusak gitu loh. Jadi harus dikasih kasih campuran silol alkohol dulu dari 1:3, 1:1, 3:1 gitu. Mungkin dari Iis ada yang ditambahkan? Oh iya, kalau dari aku hampir sama jawabannya, buat transisi gitu loh, kan asalnya sebelumnya dia dikasih alkohol dulu dari 30, 50, 70, dan 100. Kalau tiba-tiba langsung dikasih silol aja itu nanti takutnya ya tadi rusak, kayak ibaratnya itu preparatnya kaget gitu loh. Jadi harus dikasih transisi dulu dari perbandingan 1:3, silolnya itu lebih dikit, alkoholnya lebih banyak 3 kan, terus 1:1 sama, terus 3:1 lebih banyak silolnya. Jadi kayak bertingkat gitu loh buat naiknya biar ke silol murni. Jadi nggak langsung dikasih silol murni gitu. Nah, untuk silol murninya sendiri dikasih 2 kali itu untuk menghilangkan kandungan alkohol dari preparatnya, dari larvanya. Oke, mungkin aku nambahin lagi. Jadi selain biar preparatnya itu nggak shock, itu juga kenapa digunain perbandingan dulu bertahap itu karena biar proses clearingnya itu bisa lebih maksimal juga sih. Jadi kayak tadi juga alkohol juga kan bertahap kan dari 30, 50, 70, 100. Terus juga clearingnya itu bertahap dari 1:3, 1:1, 3:1, terus ke silol murni. Nah itu tuh biar proses kalau yang alkohol tadi buat proses dehidrasi, terus yang silol tadi buat proses clearingnya itu bisa lebih maksimal gitu. Jadi dia bisa menyerap alkoholnya itu secara lebih maksimal lagi. Gitu. Apakah menjawab? Baik Kak, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, makasih pertanyaan. Mungkin tadi pertanyaan Alfi kurang terjawab ya. Nanti aku kabarin lebih lanjut deh nanti kan aku bikin G-sheet kan. Jadi karena udah jam 12.37, mungkin tadi pertanyaan yang kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, nanti aku bikinin G-sheet bentar.
Ya, nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi, bisa dicantumin di G-Sheets-nya, nanti bisa aku jawab di G-Sheets-nya gitu. Terus, udah lanjut ke tadi pembahasan laporan belum ya? Atau dari teman-teman asisten yang lain mungkin bisa. Dari teman asisten yang lain mungkin bisa menambahkan untuk jawaban-jawaban aku sama Iis tadi. Oke, mungkin nggak ada ya. Oke deh, kita lanjut ke pembahasan laporan. Belum saya screen. Oke, mungkin Iis bisa lanjut ke pembahasan laporan. Ya, untuk pembahasan laporannya di 4.1 analisa prosedur kayak biasanya. Jadi nanti prosedurnya itu dijelasin sekalian fungsinya apa, nanti cantumin literaturnya, literatur pendukungnya. Kemudian di analisa hasil nanti membahas morfologi larva nyamuk sama kira-kira jenis nyamuk apa yang dipakai berdasarkan morfologi yang terlihat. Kan nyamuk ada macam-macam ya, kayak Aedes itu cirinya apa, terus Culex, Anopheles kayak gitu. Jadi nanti itu kira-kira tergolong nyamuk yang mana yang kita amati. Dari morfologinya bisa kelihatan kok. Abdomen, terus toraks sama bagian yang ekornya itu tadi, yang sepal sama yang sifon sama segmen analnya itu beda kalau tiap-tiap nyamuk itu. Jadi nanti bisa diketahui kita pakai jenis nyamuk yang mana. Terus yang 4.3 untuk agen bleaching preparat hormon nyamuk, jadi nanti dibandingkan agen bleaching yang 30 menit sama yang 24 jam. Nanti juga ditambahin kira-kira selain pakai yang tadi, itu ada agen bleaching yang apa aja gitu, nanti ditambahin yang bisa digunakan. Terus yang terakhir yang 4.4 perbedaan morfologi larva dan pupa nyamuk. Jadi di larva kan tadi bagian-bagian utamanya kan ada 3. Nah, pas di pupa nyamuk itu kan beda, nanti dikasih tambahan gitu yang beda apa aja, terus yang mengalami perubahan itu apa gitu. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan dari pembahasan laporan kali ini? Oke, kalau ada, oke, silakan Lydia. Iya Mbak, saya Lydia dari kelas B mau tanya. Kan tadi yang di langkah itu kan ada tambahan bleaching ya Mbak ya. Nah itu kan tadi katanya dibahas di analisa prosedur setelah fiksasi. Itu nanti masuk LPS juga nggak Mbak? Atau cuma laporan aja? Ya, untuk bleachingnya nanti masuk LPS ya. Jadi pakai yang 24 jam aja deh bleachingnya. Baik Mbak, terima kasih. Oke. Yang lain ada lagi? Si Kak, izin bertanya. Saya, mangga. Ya, saya Siti Sainida dari kelas C. Mau tanya yang 4.4 perbedaan morfologi larva dan pupa nyamuk, berarti dari gambar praktikum saja ya Kak?
izin menjawab. Ya, jadi dibandingkan dari hasil pengamatan saja. Tapi kalau mau ditambah pakai literatur juga nggak apa-apa. Baik, Kak. Terima kasih. Permisi, Kak. Oh ya, silakan. Ya, saya Bisra Ibrahim dari kelas A, izin konfirmasi. Kan tadi kakak ada bilang yang beberapa masalah yang muncul itu kan seiring troubleshooting, sedangkan di pembahasan ini sampai 4.4. Ini apakah artinya ini secara implisit kita artinya menambah 4.5 untuk troubleshooting atau bagaimana ya, Kak? Terima kasih. Oh ya, untuk troubleshootnya langsung di ini aja deh, di masuk ke nggak usah dibikin subbab baru, tapi di mana ya? Di Anhas aja deh, di Anhas. Jadi kayak troubleshootnya masuk ke situ aja, nggak usah dibikin subbab baru. Gabung sama Anhas ya. Jadi setelah penjelasan morfologi baru menjelaskan masalah yang muncul pas pada saat pengamatan ya, baru troubleshootingnya di situ. Iya. Oh, baik, Kak. Baik, terima kasih Kak atas konfirmasinya. Ya, makasih juga. Kan ada lagi? Si Kak, izin bertanya lagi. Apa diperbolehkan? Oh ya, mangga. Di analisis prosedur itu dibuat seperti biasanya ya, Kak? Dari ada gambar screenshot dari video praktikum juga. Iya, betul. Oke, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi, teman-teman? Aku hitung 1, 2, 3. Oke, kalau udah nggak ada, mungkin aku udah